wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mandom, salah satu guru dari pendidikan agama Islam di SMK Muhammadiyah Gedung Pring, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi meraih berkah dengan mawaris. Mari tonton video kami dan mohon doanya serta saran dan kritik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Bagaimana liburannya tahun kemarin anak-anak? Biasa aja Pak. Ada yang seru, ada yang Biasa. biasa saja. Yang penting Jalani. dinikmati dan disyukuri. Baik, sebelum kita ber-KBM, kita akan berpantun. Siapa yang mau berpantun ini? Pak Ustadz. Oh, saya sendiri. Baik. Ke Paris beli rambutan. Belajar ilmu waris sangat menyenangkan. Anak-anak, sebelum KBM kita mulai, maka kita akan berdoa lebih dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah, untuk penguatan hari ini dan agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca ayat-ayat pendek. Yakni hari ini kita akan baca surat Ad-Duha. Mari kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Min ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini betul-betul merasuk dalam hati kita dan memberikan efek. Kita akan belajar dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Baik anak-anak, izinkan Ustadz absen hari ini. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Amalia, Hadir Pak. terima kasih. Caca, Izin. tidak masuk. Dina, Hadir. terima kasih. Fira Makfiratul Aliyah, terima kasih. Hanya satu yang izin ya atas nama. Izin. Ya, mudah-mudahan ya, aktivitas jadi juga bermanfaat. Anak-anak, Ustaz mau tanya ini, apakah pernah mendengar di sekitar kalian atau dimanapun ada berita tentang rebutan warisan?
Kenapa? Apakah sampai ribut keluarganya gara-gara warisan? Ya karena harta itu bisa melupakan segala-galanya, Pak. Yang karena harta bisa melupakan Segala-galanya. Allah Akbar. Ada yang lain anak-anak? Saya, Pak. Apa mungkin karena merasa tidak adil, Pak? Ya, betul sekali. Barangkali dianggap tidak adil dalam pembagian warisan itu. Mungkin ada yang lain untuk menanggapi tentang ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada yang merasa paling berat dan berjasa. Ada yang merasa paling berat dan paling berjasa. Betul sekali, ya. Jawaban-jawaban dari kalian semua. Bagaimana jika itu menimpa keluarga kita? Ada yang bisa menjawab? Oke, Linda. Sedih, Pak. Setelah orang tua nggak ada, malah saling tidak akur gara-gara berebut waris. Tepat sekali ya, apa yang disampaikan oleh Bu Linda. Kadang kita harus memang merasa sedih jika hal itu terjadi, saling berebut. Apakah kalian setuju dengan argumentasi yang disampaikan oleh teman Linda? Setuju, Pak. Kemudian apa hubungan waris ini dengan materi yang akan kita sampaikan? Ya. Semestinya kita harus lebih mengilmui pelajaran mawaris agar orang tua kita yang sudah meninggal tenang di alam sana, Pak. Dan lebih bersyukur karena kita dapat warisan kan, Pak? Iya, dapat warisan lagi. Ya, senangnya ya dapat warisan ya. Baik, anak-anak, mari kita lihat tayangan ini ya, untuk lebih mendalami materi meraih berkah dengan mawaris. Perhatikan. Nanti kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan yang bisa kalian catat untuk kita gunakan bahan diskusi di pelajaran hari ini. Oke, setelah melihat tayangan video tadi, kira-kira ada yang dipertanyakan enggak? Ada, Pak. Apa itu? Itu tadi kenapa kok sampai rebutan sampai bertengkar itu kenapa? Kira-kira gimana ini? Kok sampai berebut seperti itu kakak adik lanang itu mau? Oh iya. Hah? Mungkin hati-hatian, Pak. Kepengen akeh-akehan? Kepengen akeh. Warisan memang enak ya. Dan barangkali mereka belum mengilmui tentang bab waris. Oke. Untuk itulah anak-anak, hari ini kita belajar tentang mawaris. Ya. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui tayangan video peserta didik itu meyakini ya kebenaran ketentuan warisan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga tidak berebut seperti yang dalam tayangan itu. Kemudian melalui tayangan video peserta didik terbiasa peduli dengan orang lain ya. Jadi masing-masing peduli kalau sudah ada ketentuan waris. Kemudian melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan ketentuan. Nah, nanti di kelompok diskusi kalian nanti akan menjelaskan itu. Kemudian yang keempat, melalui diskusi dan pengamatan sumber belajar, peserta didik mampu menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam dengan merasa ingin tahu. Kemudian melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan waris. Nah, anak-anak, kemudian berikutnya adalah materi, ya cakupan materi. Ya. Pertama adalah pengertian waris, kemudian dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam, kemudian siapa saja yang mendapat waris dan hikmah serta manfaat ketentuan waris. Anak-anakku, untuk mendalami agar materi ini lebih mengena, maka kita akan buat dua kelompok. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Segera. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, dikondisikan tata letaknya ini. 2. Ya, semuanya. Ditata. Anak-anak, setelah terbentuk dua kelompok ini, maka tugas kalian adalah untuk mendiskusikan. Ya. Kelompok 1 nanti akan mendiskusikan terkait An-Nisa ayat 7. Ya.
Dan kelompok 2 mendiskusikan tentang An-Nisa ayat 11. Silahkan dianalisis, dibuka materi ajar, sumber ajarnya. Boleh browsing, ya, boleh pakai LKPD dan buku paket. Silakan. Itu sing beda sih. Silakan cari sumber-sumber materi yang terkait tentang waris, ya, boleh di browsing. Silakan. Sudah diskusinya? Saya tanya di kelompok 1 ini. Kemarin kita telah membahas tentang surat An-Nisa ayat 7, ya. Itu terkait apa? Ayo. Membahas tentang pembagian waris. Membahas tentang pembagian waris. Benar ya? Ya. Benar. Masih ada yang ingat? Surat apa? Ayatnya seperti apa? Ayo, kelompok sini. Ayat waris itu, ayat surat An-Nisa ayat yang ke-7 ya, kata kelompok 1. Masih ada yang ingat? Saya Pak. Oke, silakan. Coba dibaca ya. Ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah siap untuk menyampaikan? Ya. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Novelita. Mbak Felita, silakan. Hasil diskusinya di kelompok 1 terkait materi waris. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, menurut kelompok kami makna Quran surat An-Nisa ayat 7 di atas Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang warisan secara umum, yaitu bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Oke. Nah, itu anak-anak. Jadi kelompok 1 ya telah menganalisa Quran surat An-Nisa ayat yang ke-7. Jadi Allah itu telah memberikan ketentuan waris baik laki-laki perempuan, ya, baik banyak maupun sedikit. Jadi semuanya sudah ditentukan sehingga tidak terjadi gontok-gontokan, eyel-eyelan seperti di video tadi. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 2 mungkin ada yang ditanyakan di kelompok 1? Ya, Pak. Oke, silakan. Apa yang ditanyakan? Apa itu warisan dan apa sebab warisan? Subhanallah. Ini kelompok 2 bertanya, apa warisan itu toh? Dan apa sebab-sebabnya mendapatkan waris? Kelompok 1 ada yang mewakili untuk menjawabnya? Saya Pak, warisan adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan sebab mendapatkan warisan yaitu 1 sebab nasab, sebab pernikahan, dan sebab wala. Terima kasih atas jawabannya. Kita kasih plus untuk Najwa. Baik, memang seperti itulah keterangan para ulama anak-anak. Jadi waris itu berpindahnya harta ya dari orang ke orang lain. Dan ada beberapa sebab. Yang pertama adalah sebab nasab. Nasab itu ya anak ke bawah, kemudian ayah ke atas, kemudian saudara ke samping, ya kanan kiri, kemudian ada cucu, kemudian ada keponakan dan seterusnya. Itu nasab. Yang kedua disebabkan oleh pernikahan, ya. Kalau misalkan Reni itu menikah sama Roni, ya, berhubung dua-duanya itu punya harta, maka ketika salah satunya meninggal, ya Reni meninggal, maka Roni mendapatkan warisan. Sebaliknya, kalau Roni meninggal, maka Reni mendapatkan warisan, ya, begitu. Kemudian yang ketiga, sebabnya adalah wala anak. Apa itu wala? Wala adalah orang yang memerdekakan budak. Ya, budak. Baik. Mungkin
Ada yang mau menyampaikan, yang membawa silsilah nasab? Ayo, bisa kita maju ke depan. Siapa yuk? Silakan. Yang membawa silsilah nasab. Nah, kita terangkan. Silakan, Mbak Seti. Ayo dua ke sini. Nah, perhatikan ini silsilah nasab keluarga salah satu dari teman kita, yakni Mbak Seti, ya. Ini silsilah keluarganya. Mbak Seti berada di sini nih. Dia punya kakak, namanya Mbak Rita. Mbak Seti ini punya ayah, nih dilihat nih. Dia ayahnya sama ibunya, pakai I love you, subhanallah. Tepuk tangan ini ya. Beliau bapaknya namanya Bapak Tulus, ya. Kemudian Ibu Sudarmi, dan kedua-duanya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan betul-betul mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Kemudian kedua ini naik ke atas, punya ayah dan ibu, ya. Ini Bapak Munaji dan Ibu Tasmina. Kemudian yang bapaknya ini juga punya ayah dan ibu, namanya Bapak Senen dan Ibu Masri, ya. Pakai I love you juga selama-lamanya, ya. I love you Paul gitu, ya. Nah, ini adalah keluarga yang jika masing-masing nanti ini meninggal, maka ada yang mendapat waris. Misalkan ini semuanya hidup, maka belum tentu mendapatkan waris semua. Nanti ada yang istilahnya mahjub, ya, atau terhalang, ya. Kemudian Mbak Rita ini sudah punya suami, ini ya, namanya Mas Yani. Kemudian Mas Yani punya anak tiga, namanya Mas Nizam, Mbak Hansa, dan Agiza. Nah, ini namanya kalau masing-masing ini meninggal, asal satu meninggal, maka yang lain disebut ahli waris. Tapi tidak semua yang ada di sini itu mendapatkan waris. Bagiannya telah disebutkan tadi. Ya, di ayat yang ke-11 nanti akan dijelaskan, ya, berapanya. Paham mengenai ini? Paham anak-anak? Ini artinya kita kalau mengaji tentang waris atau mempelajari waris, jadi siapapun yang ada di sini ahli waris kita, tapi tidak semuanya mendapatkan warisan. Terima kasih Mbak Sefti, silakan kembali. Nah, setelah melihat silsilah ahli waris tadi, ya, kita semua telah mengetahui, ya, di antara sebab mendapatkan waris adalah nasab yang telah kita ketahui di silsilah dari salah satu teman kita tadi, Mbak Sefti. Oke, sekarang kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Menurut kami, setelah mengamati Quran Surat An-Nisa ayat 11, ternyata Allah telah merinci bagian-bagian waris. Artinya siapa dan mendapat berapa, yakni Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah atau harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia mewarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh kelompok 2. Kita kasih pesan anak. Ada yang menanggapi apa yang disampaikan oleh Amel? Ada, Pak. Oke, silakan Lida. Apa yang disampaikan? Ini, Pak, apakah anak angkat itu mendapatkan waris? Terima kasih pertanyaannya.
apakah anak angkat itu juga mendapatkan waris? Dan ini persoalan. Siapa yang mau menanggapi? Saya Pak, Silakan. kalau melihat dan mengikuti apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, di situ menyebutkan bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta waris. Oke, jawaban dari teman kita Mbak Rita. Kasih plus ya. Dan memang setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan Amel ya, Al-Quran An-Nisa ayat 11 tadi, memang tidak ada kalimat anak tiri atau anak angkat. Jadi sudah jelas betul-betul anak biologis ya, apalagi anak temuan ya, apalagi anak-anakan ya, nggak akan dapat waris. Makanya sing bener nak duwe anak ku anak sing bener ya, nak duwe anak sing bener. Masih anak ero las robot ya. Tapi anak bener dia akan mendapatkan warisan. Masih ada yang menanggapi? Kelompok 1, kelompok 2? Saya Pak, Oke, silakan. terkait dengan pembagian laki-laki dan perempuan, kok beda sih Pak? 2:1, enak dong laki-laki mendapatkan 2 sedangkan perempuan mendapatkan 1. Terima kasih atas pertanyaannya dari teman kita Mbak Selvi ini. Anak-anak, dia tanya ini terkait pembagian, kok gak adil? Lanang sama wedok, yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Kita gak adil ya? Nah, silakan. Siapa yang menjawab ini? Kok begitu? Silakan Mbak Reni. Terkait permasalahan mengapa laki-laki mendapat 2 sedangkan perempuan hanya 1, itu menurut saya karena ya itu sudah merupakan ketentuan dari Allah. Boleh jadi menurut kita tidak adil itu justru di sana itu letak keadilannya. Bahkan banyak hikmah mengapa laki-laki dapat 2 sementara perempuan hanya mendapatkan 1. Oke, terima kasih. Aplaus. Bagaimana Silvi? Sudah paham? Paham Pak. Baik ya, jadi apa yang disampaikan oleh Reni itu sangat tepat karena berdasarkan ayat Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama amati. Ustaz akan bacakan, kemudian kita tirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Li abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Nah, dari ayat ini sudah sangat jelas anak-anak. Ayat surat An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi Allah memang telah mensyariatkan ya bagi kita tentang pembagian harta pusaka atau waris untuk anak-anakmu. Yakni bagian anak laki-laki itu sama dengan 2 bagian perempuan. Jika saya itu mendapat 10.000, maka mbak saya mendapat 5.000. Jadi saya dapat 2, mbak saya dapat 1. Kalian dapat 1, mas kalian dapat 2. Nah itu 2 ya. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3. Kalau anak kabeh itu wedok, animaya ini, 2 ini anak wedok tok, siji sing itu wedok tok, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu hanya 1 yang ditinggal mayit, maka dia mendapatkan warisan separuh dari harta peninggalan mayit ya. Dan untuk 2 orang ibu bapak masing-masing 1/6 harta yang ditinggalkan ya. Jika mayit punya ibu, mayit punya bapak ya, maka dia mendapatkan 1/6 jika yang meninggal itu punya anak ya. Mayit punya anak, duwe pak mbok, maka pak mbok ini dapat 1/6. Tapi ya jika tidak punya anak yang diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya dapat 1/3, lebih banyak karena tidak punya
anak dan seterusnya. Jadi itulah pembagian waris yang telah ditentukan oleh agama kita, sehingga laki-laki tidak akan pernah terjadi rebutan sampai sampai musuhan. Bagaimana ini anak-anak? Ada yang mau diperjelas lagi? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Setelah kami amati dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, kami dapati pembagian waris bagi berikut. Oke. 1. Mendapat bagian setengah. A. Suami. Jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Oke. B. Anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. C. Cucu perempuan jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. D. Saudara perempuan sekandung dari sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. E. Saudara perempuan bapak sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. 2. Mendapat seperempat. A. Suami jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. B. Istri jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Terima kasih. Kita aplaus untuk itu yang dijelaskan tadi. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang mendapatkan seperenam, seperdelapan, 2/3. Masing-masing sudah ada ketentuan dari Al-Quran. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak ada yang tanya, maka Ustaz akan tanya. Dalam waris itu ternyata ada istilah mahjub, ya. Siapa yang telah belajar dan mau menanggapi tentang waris tapi mahjub? Ya, silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Mahjub artinya terhalang, baik oleh adanya ahli waris lain yang lebih tinggi levelnya atau karena faktor baru seperti beda agama atau pembunuhan. Yaitu jika ahli waris baik dari pihak laki-laki dan perempuan ada semua, ternyata belum tentu mendapatkan warisan semua, ada yang terhalang atau tidak mendapatkan waris. Oke. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Novelita, itulah yang disebut mahjub. Anak-anak, mari kita lihat ada ahli waris tanpa penghalang di sana. Ya. Ini waris yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Yang pertama, ya, jika ini mayit, ya, mayit siapapun itu ya, namanya mayit. Ya. Kok dia masih punya ayah, punya ibu, punya suami, berarti ini mayitnya istri, kan gitu, karena punya suami. Jika ini punya istri, ini berarti suami. Terus ini anak, berarti ini orang tuanya, ya. Terus ada anak laki-laki, anak perempuan. Nah, waris ini yang tidak bisa terhalang. Ya. Jadi kalau di sini ada ayah lagi, ada ibu ayah lagi, ada ibu sana sampai sana. Kalau ini ada, ini menjadi penghalang namanya. Ya. Terus di bawahnya anak ini berarti apa? Cucu. Sampai sini cicit. Sampai sini cici-cuit. Ya. Ini terhalang oleh anak. Ya. Demikian pula nanti ini ada suami, berarti temannya suami atau saudaranya suami terhalang oleh suami. Paham? Ya. Terus siapa yang terhalang tadi? Disampaikan oleh Novelita, ya. Ini anak-anak, ya. Nah, ya. Ada yang terhalang itu benar-benar sebab sifatnya. Pertama adalah kafir. Ya. Itu terhalang selamanya. Makanya kalau Reni itu menikah dengan Roni, tapi Roni itu non muslim, maka Reni tidak akan bisa mewarisi hartanya meskipun sugiye gak karuan. Makanya nikailah yang seagama. Nomor 2, ya, apa itu? Nah, pembunuh, al-qatil namanya. Ini tidak bisa mewarisi. Misalkan ibu wis megap lah ya, wis arep entek nyawane, terus kamu betot selangit ya, dengan dalam rangka ingin membunuh ya, maka kamu tidak bisa menerima waris. Ya. Karena ojo, jangan sampai membunuh ya, keluarga kita. Kemudian yang ketiga adalah ariqah, ya, ariqah, ariq, ya, riq
budak. Ya, budak. Selamanya nggak bisa menerima waris. Kemudian anak hasil zina. Ya. Naudzubillah. Ini anak siji hasil zina, loro hasil ngono ya. Telu nonggo papat. Anaknya gak jelas kabeh. Maka tidak punya hak waris. Kemudian ketiga, anak beda agama. Ya, beda agama. Ya. Tidak bisa mewarisi. Nah, ini mahjub yang ini. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Nah ini kekafiran, pembunuhan dan perbudakan. Ya. Ada perzinaan dan yang terakhir tadi anak li'an. Anak li'an itu anak yang dituduh hasil zina. Ya. Wong tuane gak gelem ngakoni. Roni gak gelem ngakoni wetenge Reni. Ya. Reni hamil itu dituduh selingkuh. Ya, padahal benihnya. Nah, anak yang dituduh menjadi anak li'an itu maka tidak mendapatkan warisan. Maka kita dalam rumah tangga itu sangat hati-hati, jangan sampai terkena kasus seperti ini. Nah, mahjub yang dengan sifat tadi, ya, ada pembunuh, beda agama, ada budak, ya itu namanya mahjub sifat, ya. Kalau sifatnya ini sudah berubah, ya bisa saja. Asal nikah beda agama kemudian masuk Islam, maka bisa menjadi saling mewarisi. Dan ada mahjub terhalang karena individu. Ini ada dua, hirman dan nukson. Hirman itu ya terhalang oleh anak yang lebih dekat tadi itu. Jadi cucu terhalang oleh anak, kakek terhalang oleh ayah, dan saudara-saudara terhalang oleh suami atau istri. Nah, gak iso itu. Gak iso mendapatkan waris karena terhalang. Tapi kalau yang menghalangi nggak ada, anak tadi sudah nggak ada, maka cucu bisa naik ke tingkat anak tadi. Kalau di sini ayahnya tadi hilang, ya, kakeknya masih, ya, maka kakeknya bisa medun di sini karena penghalangnya nggak ada, bisa mewarisi. Paham ya? Ya. Kalau nukson itu adalah terhalang pembagiannya. Sakdoni untuk separuh. Ini karena ada penghalang maka dapat 1/4 atau 1/6 atau 1/8. Nukson itu artinya berkurang jatahe. Ya. Tetap untuk tapi berkurang pembagian warisnya. Paham ya anak ya? Paham enggak? Nah, di akhir pertemuan nanti kita akan mencoba untuk menghitung, ya, pelatihan menghitung waris. Saya Pak tanya. Ya silakan. Kan tadi yang dijelaskan Pak Ustadz laki-lakinya itu berbeda-beda. Nah kalau sudah dinikahi yang itu dizinai, ya, itu ya anaknya dapat warisan apa? Anaknya dapat warisan enggak? Ya, baik. Ini persoalan yang cukup rumit, ya, dan memang ada fakta di masyarakat kita. Jadi menikah tapi sudah hamil dulu ya. Menikah sudah hamil dulu. Kalau yang menikahi ini memang yang menghamili, ya, kan ada yang menikahi tapi dia rela berkorban, ya kan? Itu tanggung jawab orang lain. Tapi ada yang menikahi yang memang menghamili karena diancam atau memang tanggung jawab. Tapi ya gak benar saya ngasih. Tapi beberapa ulama mengatakan oleh itu menikahi. Tapi ulama yang lain mengatakan gak oleh, nunggu lahir dulu. Ya, nunggu lahir dulu baru dinikahi. Apakah anak ini mendapat waris? Kalau anak ini hasil zina nggak dapat. Hasil perzinahan. Tapi kan zinanya sama ayah sendiri misalnya. Nah iya, namanya zina itu kan dia berhubungan di luar akad nikah, ya kan? Berarti tetap tidak boleh. Tidak boleh. Hati-hati zina bu. Sabar lo binyo. Joana, sabar lo binyo. Lah iya. Oh sabar anak-anak ya. Ya, biar anak-anak kita itu selamat. Ya sakno ya, untuk warisan karena hasil zina. Gitu ya. Jadi naudzubillah dari perbuatan zina.
Zina. Agar seluruhnya jelas, dapatnya itu jelas. Oke, sekarang hikmah mempelajari tentang waris. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Hikmah dan manfaat belajar waris. 1. Menghindarkan terjadinya persengketaan dalam keluarga. 2. Menghindari timbulnya fitnah. 3. Dapat mewujudkan keadilan. 4. Memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggal oleh anggota keluarganya. 5. Menjunjung tinggi hukum Allah dan Rasulullah dan sunnah Rasulullah. Adapun masalah berkenaan dengan pembagian harta waris bagi perempuan yang hanya mendapat setengah dari bagian laki-laki, di dalamnya terdapat hikmah yang mendalam, yaitu salah satunya ialah kenyataan bahwa lelakilah yang oleh syariat dibebankan tanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga dan membebaskan perempuan dari kewajiban tersebut, meskipun perempuan boleh saja ikut mencari nafkah. Kaum lelaki juga diwajibkan oleh agama Islam untuk mengeluarkan mas kawin untuk diberikan kepada istrinya sebagian jaminan cinta kasih sayangnya ketika keduanya menikah, sedangkan perempuan tidak dibebani apa-apa. Setelah pemaparan tadi, ya, sekarang adalah rangkuman. Ya. Siapa yang mau menyampaikan hasil rangkuman di materi pembelajaran kita hari ini? Kelompok kami, Pak. Oke, silakan dari kelompok 2 oleh Safety. Ya. Berikut rangkuman materi dari kelompok kami. 1. Mempelajari ilmu waris adalah perintah Allah dan Rasul. 2. Ilmu waris merupakan ilmu yang pertama tercabut dan dilupakan. 3. Ada ahli waris yang mendapatkan waris dan ada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan karena mahjub. 4. Seluruh ketentuan gabungan warisan telah ditentukan Allah dan Rasulnya. 5. Ada beberapa yang menyebabkan mendapatkan warisan, yaitu nasab, pernikahan dan walah. 6. Ada yang menyebabkan tidak menerima warisan selamanya, yaitu beda agama, pembunuh dan rikub. 7. Setiap yang ditentukan Allah dan Rasulnya pasti mengandung hikmah dan masalah yang harus kita imami. Sudah. Terima kasih disampaikan oleh kelompok 2 yang telah merangkum dari pelajaran kita hari ini. Anak-anak yang berbahagia, paham semua ya? Bisa dimengerti? Bisa. Nanti tugas kalian setelah ini adalah mencoba untuk menghitung, ya. Ustaz nanti akan sampaikan di Google Classroom, ya. Google Classroom tugas di rumah untuk dikerjakan terkait tentang warisan, pembagian warisan. Nanti dikerjakan, ya. Bisa berkelompok dan bisa individu, ya. Baik, saya kira materi hari ini cukup, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari betul-betul nanti bisa membawa kebaikan, ya, terkhusus di bab waris ini, agar kita menjadi orang-orang yang mengerti tentang hak penerimaan waris itu, ya, begitu ya? Iya. Oke, mari kita akhiri, ya, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini betul-betul membawa kebaikan dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 akuntansi.